Takbir! 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 Dan surat tadi sudah diterima, ini suratnya. Diterima di tanggal hari ini juga, 19 April 2022. Dan surat ini memang kami tujukan langsung kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD. Pemerintahan yang lainnya, faktanya dicatat dalam sejarah dan ini sudah diriwayatkan secara mutawatir banyak ya dari generasi ke generasi bahwa sistem sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sistem khilafah. Bahkan di hari Ramadan ini ya, kita kalau sholat tarawih itu pasti disebut ya 4 khalifah pertama kaum muslimin atau khulafaur rasyidin. Al Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu kan dibaca saat kita sholat tarawih. Jadi jangan sampai disalahpahami kalau kita menganggap khilafah itu teroris berarti Khalifah Abu Bakar teroris dong, Umar teroris dong. Kan ini celaka sekali orang yang berani menuduh khalifah para sahabat yang Allah ridho kepada mereka. Halo Indonesia, salam NKRI. Khilafah yang menjadi jualan kelompok ormas terlarang di negeri ini masih saja terus mencari panggung. Bukan cuma di Indonesia ormas ini dilarang. Bahkan di beberapa negara pun sudah sangat tidak bisa diberi kebebasan untuk berkoar-koar. Khilafah versi yang mereka jajakan itu tidaklah lebih dari kibulan atau khayalan yang sangat halu. Mereka adalah orang-orang yang gagal move on dan tidak mau menerima kenyataan bahwa apa yang dipahaminya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah ormas ini dilarang, anehnya masih ada saja orang-orangnya yang sangat pede dan mengklaim bahwa konsep yang mereka pahami ini adalah solusi dari persoalan kenegaraan. Mereka tidak berhenti jualan khilafah di jalanan. Tentu saja, mereka mau mendikte negara. Karena itulah, ada beberapa orang yang merasa paling suci dan merasa paling memahami Islam berkumpul di depan sebuah kantor. Mereka berdemo dan menyampaikan bahwa khilafah adalah solusi dari permasalahan yang selama ini menimpa bangsa Indonesia. Sampai di sini saya hanya mau bilang kampret. Video yang beredar dan viral itu menjadi bahan tertawaan dari kaum-kaum waras. Dalam video itu mereka menyampaikan tentang khilafah, lalu menantang atau mengajak Profesor Mahfud MD untuk berdialog atau debat. Ini adalah upaya penggiringan opini yang mereka lakukan agar timbul kesan bahwa mereka telah menentang Prof. Mahfud. Lalu, kalau tidak dituruti, maka mereka membuat narasi bahwa Profesor Mahfud MD itu takut berdebat dengan orang-orang ini. Itulah para kadrun yang gemar membuat penilaian sendiri, gemar membuat keributan, lalu menuduh pihak lain yang melakukan keributan, gemar berdemo dan menuduh pemerintah Jokowi rezim yang zolim. Kaum ini yang sebenarnya pembuat kerusakan. Mereka dengan pede mengatakan sedang melakukan perbaikan, tetapi ternyata mereka yang gemar melakukan kerusakan. Pemirsa Sainai TV, mereka itu bukanlah manusia yang suci, bukan utusan Allah yang khusus memegang tampuk kekhalifahan. Mereka adalah para pengasong agama yang gemar jualan agama dan seringkali menyalahkan kelompok lain, bahkan menyalahkan sistem kenegaraan. Dan kita sudah tahu bagaimana para dedengkot HTI ini
telah menuduh dan menebarkan racun pikiran yang berbahaya. Mereka menghina Pancasila dan mentogutkan. Mereka mau menggantikan Pancasila dengan sistem yang mereka sebut khilafah. Tetapi semua itu adalah khilafah ngawur berjemaah atau bahkan masturbasi berjemaah. Ormas pengasong khilafah ini seharusnya sudah tidak muncul lagi setelah dinyatakan terlarang. Bagaimana PKI yang sudah dinyatakan terlarang dan sekarang sudah sulit menemukannya, kecuali para kadrun yang heboh sendiri dengan tuduhannya soal PKI. Kadrun mencetak logo PKI, terus bakar-bakar sendiri, heboh sendiri. Jadi gila-gilanya juga sendiri. Itulah kadrun. Mereka masih berani muncul karena mereka tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan pemerintahan saat ini yang toleran dengan berbagai perbedaan. Bahkan FPI yang juga sudah dinyatakan terlarang, tetapi virus-virusnya masih dibiarkan berkoar-koar dan mencoba merongrong negara. Jadi, para pengasong khilafah ini ketika menuduh pemerintah Jokowi adalah zolim, itu salah besar. Dengan masih bisa berdemo, berarti mereka leluasa menyampaikan pendapatnya, meskipun itu adalah pendapat yang bau sampah dan barang rongsokan. Mereka sangat membahayakan negara. Mereka menilai Pancasila itu bukan Islami dan bahkan masih mencela sistem Pancasila. Kalau mereka tidak mencela Pancasila, tentu saja mereka tidak akan menggubrisnya dan tidak jualan khilafah. Jadi, mereka adalah orang-orang bodoh yang masih terus memelihara kebodohannya. Tapi mereka tidak merasa bodoh. Mereka merasa sedang berjuang menyampaikan sistem khilafah yang paling hebat. Padahal sehebat apapun sistem kenegaraan, kalau banyak perampoknya, ya bakal sulit terwujud keadilan. Sekali lagi, mereka itu adalah manusia biasa. Mereka bukan manusia suci yang mampu mengemban amanah yang besar. Maka boro-boro mau menegakkan khilafah. Urus otak saja mereka begitu tersiksa. Maka karena itulah jalan termudah baginya adalah jualan khilafah sekencang-kencangnya, meskipun itu adalah khayalan yang sangat dipaksakan. Mereka itu kalau sudah dapat fulus langsung lupa diri. Bisa saling bantai-membantai sesama mereka sendiri demi memperebutkan fulus. Bagaimana tidak? Di antara mereka yang menggemari khilafah adalah para kadrun yang bisa paling mudah menipu umat. Contohnya saja perusahaan travel umroh yang sudah banyak menipu umat. Ataukah bisnis dengan label syariah, ternyata banyak penipunya juga. Intinya mereka ini bersemboyan merindukan khilafah tegak. Tetapi di sisi lain mereka melakukan berbagai penipuan kepada mayoritas umat. Jadi bagaimana bisa khilafah tegak jika banyak penipunya? Bahkan kata khilafah saja ditipu. Yang katanya semuanya serba adil, padahal ketidakadilan sudah mereka lakukan sejak dalam pikiran. Maka yang namanya nekat itu hanya butuh kebegoan, termasuk para pengasong khilafah ini. Para pengasong khilafah ini nekat karena didasari oleh bego. Terlalu pede mau mengatur negara. Urus diri sendiri saja tidak becus.
para pengasong agama atau khilafah yang sedang berdemo dan videonya viral itu hanya mirip dengan penjual obat di pinggir jalan. Mereka so hebat mau nantangin debat Profesor Mahfud MD. Kalau sudah debat, bawaannya ngeyel. Atau kalau sudah kalah dan tak berkutik, mereka masih terus berteriak-teriak di jalanan. Jadi tidak ada cara lain. Para pengasong khilafah ini harus diperlakukan, yaitu tindakan yang terkesan intoleran, yaitu dibungkamkan saja. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam waras untuk kita semua.